sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Perkenalkan, saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bernama Chelsea Putra S. Kesorongan, dengan NIM 2314201069. Saya dari kelas A2 semester 1 Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergaulan bebas untuk memenuhi proyek luas dari mata kuliah agama Kristen sebagai dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Kenny Jacob MTH dan MPDK. Yang terbelakang, masa remaja adalah masa transisi ketika anak tubuh menjadi dewasa. Masa itu juga dianggap menjadi masa yang paling indah. Namun kadangkala masa remaja kita menjadi rawan apabila remaja salah jalan dalam pergaulan maupun hubungan percintaan. Pergaulan remaja Kristen saat ini lebih bebas dibandingkan dengan remaja-remaja dari periode waktu sebelumnya atau masa lalu. Hal ini dapat dilihat dengan menjamurnya remaja-remaja yang menonton bioskop midnight atau hangout di kafe sampai larut malam. Hal inilah memicu pada pergaulan bebas yang marak disiarkan di mana-mana. Pergaulan mereka tidak hanya sebatas teman, namun mulai mengarah ke arah percintaan yang lebih serius. Banyak sekali remaja Kristen di zaman sekarang ini terjerumus ke hal-hal yang negatif karena salah pergaulan. Seharusnya mereka, termasuk kita, juga menyadari bagaimana pergaulan yang baik dan mana yang pergaulan yang tidak baik. Suatu kestabilan dan mencintai Tuhan seperti perkataan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next, ke pergaulan sehari-hari remaja Kristen. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis dan kognitif, psikologis maupun faktor lingkungan. Dalam sehari-harinya remaja, khususnya remaja Kristen, tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntun memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalani hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, menerima atau memberikan kritik, bertindak sesuai dengan normal, dan lain-lain. Zaman sekarang banyak remaja, bahkan dalam kalangan remaja Kristen, terjerumus dalam hal yang tidak baik. Padahal ada dalam firman tertulis, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu di 1 Korintus 15 ayat 33. Kita sebagai anak remaja Kristen, kita harus taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kita harus memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak baik. Kita sebagai anak remaja Kristen tidak harus untuk mengikuti hangout ke kafe, jalan-jalan sampai larut malam. Memang boleh, tapi ada waktunya. Kita kalau udah lama-lama di kafe atau sampai malam-malam, kita pasti terjerumus. Contohnya mabuk, ada yang ngelek, itu termasuk pergaulan bebas. Next, perspektif ajaran pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah proses bergaul dengan orang lain melewati batas-batas norma yang ada. Pergaulan bebas pun melanggar perintah Tuhan secara implisit. Dalam Alkitab, kita bisa memahami bagaimana Tuhan murka karena
free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balapan liar, dan minuman beralkohol. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, sedangkan pergaulan bebas atau free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balap liar, minuman alkohol, itu kelakuan atau tindakan-tindakan yang akan merusak tubuh kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadi itu di ayat 1 Korintus 15 ayat 3. Ayat ini menunjukkan kepada kita pergaulan bebas akan merusak karakter kita, bahkan sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Seseorang akan menjadi buruk akibat pergaulan yang buruk tersebut. Di Kolose 3 ayat 5 tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kejenisan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang kita tahu, seks bebas adalah sesuatu yang membuat seorang menjadi najis atau kotor di mata Allah, karena seks bebas membuat hasrat yang salah semakin besar. Prinsip dasar pergaulan sehat. Di sini ada 6, yaitu saling menyadari bahwa semua orang yang saling membutuhkan. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling memahami perbedaan. Yang keempat, saling memberikan nasihat. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Yang keenam, tidak bersangka buruk. Itulah presentasi saya tentang pergaulan bebas dari mata kuliah agama Kristen. Terima kasih. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.